Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haisani Hablagina dari Prodi D3 Farmasi tingkat 1 kelas B dengan NIM P20630121067. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang bahaya dan dampak dari narkoba. Kasus narkoba atau bisa disebut narkotika dan obat-obat terlarang telah merebak di negara kita, baik pengedar, pemakai, penjual, bahkan menjadi bandar. Kalangan pengonsumsi narkoba mulai dari orang tua sampai generasi muda dan anak-anak juga sudah menggunakan narkoba. Bagi mereka, narkoba merupakan sahabat tanpa jiwa yang memiliki kekuatan dalam menolong mereka ketika mereka membutuhkannya. Pemakaian narkoba itu sangat dilarang di Indonesia, kecuali untuk kepentingan dunia kedokteran atau pengobatan. Selanjutnya, narkoba menurut para ahli yang tergabung di perusahaan farmasi Smith, Kline & Friends Clinical di Amerika Serikat, narkoba adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja dengan mempengaruhi susunan saraf otak. Selain itu juga, ada menurut Mardani yang dimaksud narkotika itu dalam Undang-Undang Nomor 27 adalah tanaman opium mentah, opium masak, tanaman koka, terus ganja, damar ganja, atau turunannya dari morfina dan kokaina, sehingga dapat disimpulkan narkotika itu adalah obat atau zat yang dapat menenangkan saraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan. Yang selanjutnya ada bahaya pemakaian dan narkoba. Bahaya narkoba sudah tidak diragukan lagi. Penyalahgunaan obat-obatan terlarang makin marak di berbagai negara di seluruh dunia termasuk Indonesia. Masyarakat mengenal obat-obatan terlarang sebagai narkoba yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, atau bahan berbahaya lainnya. Banyak penggunaan obat-obatan ini yang awalnya tergoda merasakan kesenangan sesaat atau sebagai pelarian dari masalah yang dihadapi. Maka dari itu, pemakaian narkoba dilarang oleh negara dan dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum serta bertentangan dengan undang-undang. Untuk itu, berikut akan dijelaskan mengenai bahaya narkoba bagi generasi muda saat ini. Bahaya narkoba bagi generasi muda yang pertama yaitu mempengaruhi kesehatan fisik. Salah satu dampak terbesar dari penyalahgunaan narkoba ialah dapat mempengaruhi kesehatan seseorang. Dilihat dari fisik luarnya saja, penggunaan narkoba sama sekali tidak menarik dengan badannya yang sangat kurus karena pengguna narkoba sering kehilangan nafsu makan. Selain itu, penggunaan narkoba juga rentan terkena berbagai gangguan kulit seperti infeksi. Nah, narkoba juga mengakibatkan gangguan syaraf seperti kejang, berhalusinasi, terus sampai kehilangan kesadaran. Jangan terkejut jika pengguna narkoba akan lebih kesulitan untuk mendapat keturunan karena narkoba juga mempengaruhi hormon reproduksi manusia. Tidak hanya itu, penggunaan narkoba juga rentan terkena penyakit berbahaya seperti HIV. Yang kedua, mempengaruhi psikologi. Sering gelisah, kurang percaya diri, kesulitan bergaul, sering diselimuti perasaan tertekan, stres, dan depresi adalah dampak buruk bagi psikis seseorang yang menyalahgunakan narkoba. Tidak hanya itu, mereka yang mengkonsumsi narkoba juga biasanya kesulitan untuk menggunakan akan pikirannya secara benar. Yang ketiga, dampak pada lingkungan sosial. Pengguna narkoba bagaimanapun caranya seringkali pasti diabaikan oleh masyarakat. Tidak ada yang mau berteman dengan mereka. Sebaliknya, pengguna narkoba justru mendapat celaan dan akan dijauhi. Akibatnya, hubungan sosial dengan masyarakat pun jadi terputus. Yang keempat, melanggar undang-undang. Pemerintah sendiri sudah dengan jelas menegaskan dalam undang-undang bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan tindak pelanggaran hukum yang dapat terancam hukuman berat sampai hukuman mati, sehingga memang perlu dibutuhkan cara menanamkan kesadaran hukum agar tidak banyak orang yang menyepelekan hal seperti ini. Dan yang kelima,
akan menghancurkan kehidupan. Narkoba merupakan pembunuh berdarah dingin yang dapat menghancurkan kehidupan. Sayangnya, masih banyak pemuda dan pemudi Indonesia yang menyalahgunakan narkoba tersebut dan mereka justru merasa bangga gitu ya dengan hal itu. Nah, bagi mereka, narkoba adalah alat terbaik untuk mengatasi berbagai masalah, untuk gaya-gayaan, dianggap keren, dan hal-hal tidak masuk akal lainnya. Yang terakhir, narkoba penghancur masa depan. Sudah bukan hal yang baru lagi bahwa narkoba adalah penghancur masa depan. Bahkan mereka yang terpelajar sendiri justru banyak yang jatuh terperosok ke dalam penistaan narkoba. Sangat disayangkan bagi mereka yang sadar akan kerugian dari narkoba tapi masih saja menggunakannya. Sungguh sia-sia apa yang mereka lakukan dalam kehidupan jika kemudian mereka justru jatuh dalam penyalahgunaan narkoba. Akan menjadi sia-sia tahun ke tahun yang mereka lalui selama menempuh pendidikan, karena akhirnya ilmu yang mereka pelajari justru menjadi sia-sia karena sama sekali tidak mereka gunakan untuk berpikir dengan baik. Seandainya mereka bisa berpikir dengan baik dan benar, niscaya tidak akan ada tindakan yang salah dan tidak akan ada remaja yang jatuh ke dalam pergaulan yang salah menjadi pengguna narkoba. Prinsip coba-coba yang sering diterapkan oleh para remaja yang penasaran akan narkoba sering menjadi penyebab mereka kemudian ketagihan. Selain itu, lingkup pergaulan dan tingkat spiritual yang rendah juga turut memengaruhi seseorang remaja bertindak salah dalam mengambil langkah. Padahal, dilihat dari sudut manapun, yang namanya penyalahgunaan narkoba sama sekali tidak ada keren-kerennya, tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Yang ada hanya dampak negatifnya. Yang selanjutnya ada dampak dari penyalahgunaan narkoba. Yang pertama ada ketergantungan. Akibat narkoba bisa membuat seseorang menjadi ketergantungan. Namun, perlu diketahui bahwa tidak semua orang yang mengonsumsi narkoba akan merasakan ketergantungan selama zat berbahaya dalam narkoba belum merusak sel-sel otak. Kerusakan sel otak inilah yang akan mengakibatkan ketergantungan dan juga dapat menimbulkan dampak narkoba lainnya. Kondisi ini juga akan membuat penderita sulit menghentikan pemakaian narkoba. Yang kedua, perubahan sel saraf otak. Seseorang yang mengonsumsi narkoba secara berulang dan dalam jangka waktu yang panjang akan memicu perubahan sel saraf dalam otak, yang kemudian akan mengganggu komunikasi antar sel saraf. Bahkan dalam kondisi yang kronis, setelah konsumsi narkoba dihentikan, efek tersebut akan menetap dalam jangka waktu yang cukup lama. Dan yang ketiga, daya ingatan menjadi menurun. Dampak perubahan sel saraf otak dapat menyebabkan daya ingat menjadi menurun atau bahkan kehilangan ingatan. Hal ini dikarenakan jenis obat-obatan asam gamma hidroksibutirat dan rohypnol dapat mengakibatkan sel sedaktif atau mengantuk, perubahan perilaku, koordinasi tubuh terganggu, kebingungan hingga melemahnya daya ingat seseorang. Yang keempat ada halusinasi. Akibat narkoba juga bisa membuat orang mengalami perubahan kesadaran atau halusinasi. Hal ini tentu akan membuat pengguna narkoba menjadi sulit untuk melakukan aktivitas, mengikuti pelajaran, dan sulit untuk konsentrasi. Efek ini biasanya dirasakan saat menggunakan narkoba dan beberapa jam setelah mengonsumsinya. Pengguna narkoba cenderung kesulitan untuk fokus dan sulit untuk mengambil keputusan. Dan yang terakhir, dampaknya untuk kematian. Selain dapat memicu berbagai penyakit di atas, akibat narkoba yang paling fatal adalah dapat menyebabkan kematian, kerusakan saraf di otak, dan kegagalan organ untuk berfungsi dari pelajaran, dan sulit untuk konsentrasi. Efek ini biasanya dirasakan saat menggunakan narkoba dan beberapa jam setelah mengonsumsinya. Pengguna narkoba cenderung kesulitan untuk fokus dan sulit untuk mengambil keputusan. Dan yang terakhir, dapat menjadi dampak dari narkoba yang akan secara langsung memberikan efek buruk pada tubuh hingga meningkatkan berbagai resiko penyakit hingga kematian. Yang selanjutnya ada hukum bagi pecandu narkoba. Penyalahgunaan narkotika adalah salah satu kejahatan yang semakin meluas dari waktu ke waktu. Hampir semua elemen yang terdapat di dalam masyarakat
dengan tanpa membedakan status sosial dapat dimasuki oleh narkotika dan psikotropika seperti anak-anak, pelajar, mahasiswa, selebritis, lembaga profesional, dan tidak sedikit para oknum pejabat. Narkotika bisa masuk dengan mudah ke elemen-elemen tersebut. Keadaan ini perlu adanya perhatian dari hukum secara tegas dan jelas karena merupakan ancaman terhadap kehidupan negara. Hukum selaku alat yang mengatur pertahanan dan keamanan. Menurut ulama, narkoba adalah sesuatu yang bersifat mematikan rasa dan membuat lemah. Selain itu, narkoba juga merusak kesehatan jasmani, mengganggu mental, bahkan mengancam nyawa. Maka dari itu, hukum pengguna narkoba diharamkan dalam Islam. Mungkin sekian penjelasan presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.